Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Do Not Enter tahun 2026 akan menceritakan tentang sekelompok konten kreator yang nekat membuat konten di sebuah hotel tua terbengkalai, di mana mereka harus menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya yang membuat mereka semua akan menyesal sudah masuk ke sana. Seberapa serukah ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, smetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada sekelompok remaja. Ada Rick si ketua, Diane sang pemberi ide sekaligus pacarnya si Rick, Cora si pembobol kunci, dan Vernon pacarnya yang bertugas sebagai tukang dokumentasi. Mereka adalah konten kreator, YouTuber pemula yang sering sedang mencari viral dengan melakukan berbagai hal beresiko tinggi. Salah satunya seperti sekarang ini, mereka menaiki sebuah kereta dan bermaksud untuk lompat secara ilegal tepat saat kereta sedang melewati sebuah terowongan. Dan inilah tujuan mereka, sebuah tempat atau ruangan yang sudah lama terkunci. Bertugas sebagai pembobol kunci, Cora pun langsung masuk melakukan aksinya dan berhasil membuka pintu itu dari dalam. Sesampainya di dalam, mereka akhirnya menemukan yang dicari, yaitu sebuah grafiti atau gambar artistik yang dibuat oleh seorang seniman terkenal saat dirinya masih menjadi gelandangan, di mana karya yang dibuat pada tembok ini dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi dan jarang orang ketahui, sehingga ketika mereka menjadi orang pertama yang menemukannya, tentulah video yang mereka buat akan ditonton oleh banyak orang. Alih-alih hanya melihat dan mendokumentasikan tempat ini, salah satu kru sewaan bernama Jack malah mengambil potongan gambar itu untuk dibawa pulang. Sebagai ketua tim, Rick yang melihat pun langsung menyuruh Jack untuk berhenti sampai akhirnya... Hey, guys, stop! Hey, stop! Guys! Get your shit and go, you're gone! Setelah Jack pergi membawa potongan gambarnya, Rick pun sempat kesal karena Jack telah melanggar aturan yang sudah dibuatnya. Tak lama, terdengar suara beberapa penjaga stasiun yang datang mendekat sehingga... Lolos dari kejaran penjaga, Rick dan kawan-kawan langsung mengupload video itu ke akun YouTube-nya dan setelah beberapa hari menunggu, video itu hanya mendapatkan 82 views saja, jauh dari ekspektasi mereka yang menganggap ini akan viral. Karena tujuan utama mereka adalah viral dan mendapatkan banyak penonton, teman-teman Rick pun sempat menyarankan agar mereka ganti konten saja menjadi konten mukbang. Tapi karena mustahil mengalahkan seorang Tan Boy Kun, mereka pun tidak jadi melakukannya. I think we're just irrelevant. Tak lama, Rick pun menunjukkan kertas berisi cetakan asli bangunan sebuah hotel tua terbengkalai. Hotel itu bernama Paragon, dibangun oleh seorang pria bernama Morgan yang juga merupakan pemilik hotel itu sendiri. Usut punya usut, Morgan menyimpan uang sebanyak $300 juta di hotel itu, atau sekitar berapa ya $300 juta? Coba di searching di Google lah. Katanya banyak orang yang mencoba datang ke sana tapi tidak kembali lagi, sehingga ini akan menjadi tema menarik untuk konten mereka selanjutnya. We document and that is it. Before you get any ideas, we go in as a team. Belum selesai membahas Hotel Paragon, Rick dan kawan-kawan mendadak dikejutkan oleh unggahan video dari akun YouTube-nya si Jack. Tidak seperti yang mereka duga, Jack adalah seorang pengkhianat yang ternyata punya akun YouTube sendiri. Ia menunjukkan potongan gambar itu ke para penonton, dan yang lebih parah lagi adalah Jack mulai bergaul dengan kelompok remaja berandalan yang dikenal lebih nekat dan sering membuat konten yang di luar batas. Full psycho. Tanpa yang lain sadari, Diane diam-diam mengasih komentar di video tersebut bahwa dia dan timnya akan membuat konten di Hotel Paragon. Itu Diane lakukan dengan maksud untuk memanas-manasi, saking kesalnya Diane terhadap perilaku Jack yang sudah mengkhianati teman-temannya.
Malamnya, Rick dan kawan-kawan langsung menyiapkan berbagai perlengkapan untuk melakukan penelusuran malam ini, di mana mereka kedatangan seorang tamu bernama Frank yang merupakan seorang jurnalis yang katanya berminat untuk mengikuti petualangan mereka di Hotel Paragon. Frank mengetahui rencana ini dari postingan Instagram Diana tadi sore dan langsung mengajukan diri untuk ikut dalam penelusuran ini. I trust you. Berlima, Rick, Diana, Vernon, Cora, dan Frank pun akhirnya sampai di Hotel Paragon yang berlokasi di pesisir pantai. Meski tadi di depan ada peringatan "Do not enter" yang artinya jangan masuk, Rick dan kawan-kawan tetap nekat masuk ke dalam sebuah terowongan yang merupakan satu-satunya jalan masuk ke dalam Hotel Paragon ini. Semakin lama mereka berjalan, semakin sempit lubang terowongan yang harus mereka lalui, di mana Rick dan kawan-kawan bahkan sampai harus merangkak melewati lubang gelap yang sangat panjang, dan tiba-tiba Everybody hands down now! setelah sempat berpapasan dengan gerombolan tikus yang baru selesai mengambil MBG, Rick dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di pintu keluar sekaligus jalan masuk menuju lobi utama hotel ini. Karena kedatangan mereka cukup berisik, beberapa burung kapinis yang sedang entre pun langsung berterbangan menabrak lampu gantung yang ada di sana dan... Ya, belum 1 menit tiba di sini, mereka sudah membuat kekacauan yang hampir menewaskan Cora yang nyaris ketiban lampu gantung. Di saat yang lain tetap berkumpul di lobi utama, Diana tampak sibuk sendiri dengan melakukan live di akun Instagramnya. Tanpa Rick dan yang lain sadari, Diana pergi sendirian ke ruang aula yang berada di lantai 2. Di situ ia menemukan sebuah piano yang cukup instagramable dan mencoba memainkannya sebentar, tetapi... mendengar suara yang bergerak di atap ruangan, Diana pun langsung berlari menuju lantai bawah dan... entah apa yang sudah terjadi pada Diana, Rick tampak panik ketika ponselnya tidak bisa dihubungi. Namun setelah Cora menenangkannya, Rick pun kembali fokus pada misi dan menganggap jika Diana mungkin sedang asik sendiri. We search room by room, floor by floor. Come on. Beralih ke Vernon yang sedang mengambil gambar di beberapa ruangan, ia tak sengaja menemukan hal aneh, yaitu bekas cakaran pada dinding yang tampak masih baru. Vernon segera menunjukkan gambar tersebut pada yang lain yang membuat Rick langsung punya firasat tidak enak. Dengan cepat Rick pun mengajak Frank untuk mencari Diana, sementara Cora dan Vernon akan pergi ke resepsionis untuk mencari kunci pintu depan. Come on, this way. Tiba di ruangan resepsionis, ada sebuah patung manusia yang ditutupi dengan kain, namun tidak ada hal aneh yang terjadi. Saat sedang mencari kunci itulah, Vernon tak sengaja menemukan sebuah koran lama yang membahas terkait hotel ini. Di situ terdapat wajah Morgan, sang pemilik hotel yang sedang berfoto dengan istrinya. Mereka dikabarkan tewas di hotel ini dengan kondisi jantung yang hilang, dan masih menjadi misteri apa penyebab kematiannya. Wow. Rick dan Frank sendiri terlihat masih mencari keberadaan Diana, di mana hal tak terduga terjadi ketika Rick menginjak sesuatu, yaitu... ya, entah siapa yang sudah meletakkan jebakan beruang di sana. Satu kaki Rick pun harus terluka yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Namun meski begitu, Rick tetap mencoba kuat sampai Diana pacarnya berhasil ditemukan. It's that phone. She's upstairs. Walk. Let's go, my camera. Setibanya di ruangan tengah hotel ini, mereka menemukan sesuatu yang semakin lebih mengejutkan, yaitu sebuah pohon tua dengan banyak ponsel tergantung di sana. Salah satunya ada ponsel Diana, lengkap dengan video terakhir sebelum dirinya menghilang. Curiga jika ada seseorang yang sedang mempermainkan mereka, Rick dan kawan-kawan pun berjalan perlahan mencari di mana orang tersebut dan tiba-tiba... Hey guys, what was that? Get up! Turn around!
Ya, itu adalah Jack dan dua teman berandalannya. Entah sejak kapan mereka berada di sini, tapi si ketua yang bernama Todd pun terlihat membawa sepucuk pistol dan meminta Rick dan kawan-kawan untuk menuruti perintah mereka. Backpack's off. Turn the camera off, lady. Come on. Ternyata alasan mereka datang ke tempat ini adalah berkat komentar Diane di video yang mereka unggah tadi siang dan berkat postingan Instagramnya si Diane juga yang ngasih judul secara gamblang yaitu memburu uang $300 juta di Hotel Paragon. Ya jelas, Todd langsung tertarik sehingga ia mengajak Jack dan Agus temannya untuk datang menyusul demi uang $300 juta tersebut. Where's Diane, you piece of shit? Probably I'll shoot an OnlyFans video somewhere. Rick sempat menuduh Todd dan gengnya telah menyembunyikan Diane, tapi Todd mengaku tidak tahu dan tidak peduli karena yang ia inginkan hanyalah uang tersebut. Melihat gaya si Todd yang petantang petenteng seperti jagoan, membuat Cora menjadi geleh sampai-sampai mengejeknya dengan sebutan logai. Tak terima, Todd tidak pakai N pun langsung nyerenteng mengancam akan menembak Cora, tapi Frank berhasil mencegahnya dengan cara... Hey, you sure you know how to use that thing? Karena mereka baru pertama kali bertemu, Todd pun sempat menuduh Frank sebagai polisi yang sedang menyamar, sehingga karena Todd mengancam akan menembak Cora, Frank pun akhirnya jujur bahwa tujuan sebenarnya dia ikut dalam misi ini adalah untuk mencari istrinya yang hilang. Istri Frank adalah seorang reporter yang datang ke hotel ini bersama teman kameramennya, namun sudah 2 bulan dia tidak ada kabar dan tidak pulang. Dan tempat terakhir yang istrinya kunjungi adalah Hotel Paragon ini. Tepat saat Frank selesai bercerita, Rick tiba-tiba menyerang Todd yang membuatnya justru malah jatuh sendiri. Melihat kakinya pengkor, Todd pun mendadak baik hati dengan meminta maaf sekaligus membantunya berdiri. Tapi ternyata... Ya, bukan hanya omon-omon, Todd ternyata adalah sosok psikopat yang nekat melempari dari lantai atas seperti barusan. Entah Rick masih hidup atau tidak, Frank langsung memberitahu Todd bahwa satu-satunya orang yang punya cetakan bangunan ini sekaligus tahu lokasi uang $300 juta adalah si Rick. Sehingga mau tidak mau, Todd harus mencari Rick ke bawah untuk mengambil cetakan tersebut. Dan ya, mereka nyaris jatuh ke dalam lubang yang entah apa penyebab lantainya bisa bolong seperti ini. Karena tubuh Rick terlihat berada di seberang, Cora pun disuruh melewati lubang itu karena dari mereka semua, hanya Cora lah yang dikenal lincah dan suka leluncatan. Setibanya di sisi seberang, itu ternyata bukan Rick melainkan jasad orang lain yang sudah mengering. Kesal, Todd pun langsung menembak kabel yang menjadi pegangan yang membuat Cora tidak bisa balik lagi. Alih-alih mencari jasad Rick di sisi lain, Todd dan semua orang tiba-tiba dikejutkan oleh suara perempuan yang berasal dari dalam salah satu kamar. Penasaran, mereka pun masuk ke sana dan... Tidak ada apa-apa di dalam kamar itu kecuali sebuah lemari tua di mana Agus perlahan membuka lemari tersebut dan tebak apa isinya? Ya, itu adalah teman istrinya Frank yang ternyata masih hidup dengan kondisi fisik tubuh yang kurus kerontang. Di mana saat Frank bertanya di mana istrinya, si teman hanya ketakutan dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati hingga tak lama. Where's Amanda? Mendengar ada suara yang sedang mendekat, Todd pun langsung menutup tirai dan meminta diambilkan kacamata night vision untuk bisa melihat dalam kegelapan dan... Ya, Jack terlihat sudah maut dengan batang besi menancap tepat di mulutnya dan yang terjadi selanjutnya adalah
get out of here. Entah makhluk apa yang muncul barusan, si teman pun ikut tewas akibat tembakan nyasar dari Todd dan Agus barusan, di mana pada saat yang sama, Cora yang sendirian terlihat memasuki salah satu kamar, sampai akhirnya... Oh my god! Rick! Oh my god, Rick! Oh my god! Ya, itu adalah Rick yang ternyata masih hidup. Entah bagaimana dia bisa selamat setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Tidak ada penjelasan spesifik tentang hal tersebut, tapi Rick sudah lebih dulu menyadari akan keberadaan sosok makhluk yang menghuni hotel ini, sehingga ketika mendengar ada suara yang mendekat, Rick menyuruh Cora masuk ke dalam lemari, sementara ia tetap sembunyi di bawah kasur. Kurus, tinggi, babak, sasangalen, dan warna kulit putih pucat, itulah ciri-ciri makhluk penghuni Hotel Paragon ini. Cora yang bersembunyi di dalam lemari pun harus dibuat tegang saat makhluk tersebut perlahan mendekati lemarinya, dan tiba-tiba... Karena lemarinya besar, Cora pun bersembunyi di bagian atas menggunakan kaki dan tangannya sebagai penahan, sampai akhirnya... Cora pun kabur ke dalam lift setelah Rick berhasil mengalihkan perhatian si makhluk. Cora pun pergi ke salah satu lantai dan berhasil menemukan satu ruangan yang merupakan tempat penjaga mengawasi kamera CCTV di hotel ini. Berkat monitor kamera pengawas itu jugalah, Cora akhirnya menemukan Diana yang ternyata masih hidup, terkurung di dalam salah satu kamar besar dan paling mewah, lengkap dengan sejumlah persiapan ritual yang entah untuk apa maksudnya. Oh my god, Diane. Tak hanya bisa memantau teman-temannya dari monitor CCTV, Cora juga menemukan sejumlah kaset lama yang merekam berbagai kejadian di hotel ini, termasuk satu kaset berisi video pengakuan dari Morgan pemilik Hotel Paragon itu sendiri. A powerful secret has been shared with me. Disinilah terungkap jika Morgan adalah seorang pengabdi setan yang sudah melakukan ritual keabadian. Makhluk yang kita lihat barusan tidak lain adalah si Morgan itu sendiri yang sudah bertransformasi menjadi makhluk campuran antara iblis dan manusia. Di dalam kitab setan yang saat ini dia temukan, dijelaskan bahwa siapapun yang ingin hidup abadi dan menguasai ilmu hitam, maka harus berani memakai jantung. Memakan jantung manusia mentah-mentah, tidak boleh dimasak, apalagi dibuat semur. Setelah fisik berubah seperti yang terjadi pada Morgan saat ini, maka langkah selanjutnya adalah mencari sosok perempuan untuk dijadikan pengantin dan harus ditumbalkan dalam ritual terakhir seperti yang akan menimpa Diana sebentar lagi. Praise be the Dark One. Beralih ke Todd dan Agus yang tak sengaja menemukan satu kamar yang merupakan ruangan kerja lama si Morgan. Sesuai kabar yang beredar, terdapat lembaran uang sebanyak $300 juta di tempat ini, di mana saat Todd sibuk mengumpulkan uangnya, Agus justru merasa takut saat melihat ada seonggok jasad dengan kondisi dada yang bolong, sampai akhirnya Agus memutuskan kabur sendirian meninggalkan Todd di sana, tetapi... Ya, Agus pun langsung maut setelah lehernya terluka akibat kawat yang membentang, di mana Todd yang baru selesai mengumpulkan uang pun harus mengalami nasib yang sama ketika Morgan sudah berada di belakangnya dan... Saat Morgan atau makhluk itu selesai memakan jantung Todd dan Agus, kita akan melihat Diana yang baru selesai membaca kitabnya. Diana melihat gaun pengantin yang akan ia kenakan dalam ritual nanti, namun ia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seorang istri penyembah iblis dan... Kembali ke Frank dan Vernon yang nyaris terkena kawat yang sudah menewaskan Agus, di mana Cora langsung menghubungi mereka lewat intercom. Di situ Cora memberitahu bahwa saat ini dirinya bisa melihat setiap ruangan melalui layar monitor dan akan membantu mereka menghindari makhluk tersebut. Get out! Get out! Get out! Coming! Baru saja disebut, makhluk itu langsung muncul bergerak ke arah mereka. Sesuai arahan dari Cora, Frank dan Vernon pun bersembunyi di ruangan dapur dan langsung mengunci pintu rapat-rapat. Frank!
Tak hanya itu saja, Cora juga memberitahu jalan menuju ruangan tempat dirinya berada. Jalan itu adalah lift kecil manual yang biasa orang dapur pakai untuk mengantar makanan ke lantai lain, di mana Vernon disuruh pergi duluan, sementara Frank akan menyusul belakangan. Oh my god, Vern. Setelah Vernon selesai, kini giliran Frank yang harus berjuang menarik tambang sebelum makhluk itu mendapatkan dirinya. Dibutuhkan otot tricep yang cukup kuat untuk menarik tambang lift sehingga nge-gym mungkin akan menjadi sangat berguna jika Anda berada dalam situasi seperti ini. Mendengar makhluk itu sudah berhasil mendobrak pintu, Frank pun meminta Cora untuk melemparkan sebuah pisau dan inilah yang Frank lakukan. Makhluk itu pun jatuh bersama lift tersebut, sementara Frank berhasil selamat setelah sempat lompat ke lantai lain. Saat Frank sedang menuju lantai Cora dan Vernon itulah, ia tak sengaja melihat satu ruangan berisi jasad seorang perempuan yang dadanya sudah bolong. Jasad itu tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya sendiri, sehingga... Setelah ikhlas dengan kepergian istrinya, Frank pun langsung menemui Cora dan Vernon untuk mengajak mereka menemukan Diane, yang mana Diane sendiri terlihat sedang resah karena sebentar lagi akan kawin dengan makhluk tersebut, dan sungguh di luar nalar, Morgan alias makhluk itu ternyata masih hidup meski sebelumnya sudah jatuh bersama lift tersebut. Aduh, alhamdulillah. Punten ya. Oh my god. Tak ingin menolak niat baik seseorang, Diana pun akhirnya memakai gaun yang sudah disiapkan dan seolah pasrah harus kawin dengan makhluk setengah iblis tersebut, tapi ternyata... Melihat Diana dalam bahaya, Frank pun langsung berlari untuk menyelamatkannya, yang karena Frank marah atas kematian istrinya, Frank pun langsung lompat ke arah makhluk tersebut dan inilah yang terjadi. Pengorbanan Frank tidaklah sia-sia, makhluk itu akhirnya tamat setelah tubuhnya tertancap batang pohon tajam. Pada akhirnya, yang tetap hidup adalah Rick, Diane, Cora, dan Vernon, yang lain sudah koid semua. Berkat bantuan semua orang, terutama Frank yang sudah melakukan pengorbanan besar, video yang mereka buat pun akhirnya meledak dan ditonton oleh jutaan orang. Tak hanya itu saja, beberapa hari setelah kejadian itu, Rick akhirnya jujur bahwa ia diam-diam sudah mengambil sebagian uang dari Hotel Paragon, yang itu artinya selain videonya meledak, kini mereka juga jadi orang kaya dan akan memulai bisnis baru, yaitu dapur MBG. Tamat, ending yang cukup membebankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah viral bukanlah tujuan utama dari hidup ini. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, _Peter Parker.